Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan B3, Rombel 13A tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100012552231. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar di UPT SMPN 9 Satap, Liukan Tupak Biring Utara, di kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Terlebih dahulu berdoa ya. Ketua kelas siapkan. sedia. Duduk siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Ibu lanjut. Apa anak-anakku hadir semua? Ibu absen dulu ya. Artadaya, Muhammad Aditya Rizki, Muhammad Aidil Ibrahim, Muhammad Alfi. Iya, sakit ya. Muhammad Iqbal, Muhammad Ragil, Syawal Sakaria, Nurlina, Aiman Amanullah, Siti Nurhalisa, Safira Hairun Nisa, Nur Asifa, Saharatun Nisa, Nurul Inayah, Aisyah Qurratun Ain, Miftahul Jannah, Anita Amelia, Nur Hayatul Isna, Rahmah. Ya. Jadi teman yang tidak hadir, yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, terlebih dahulu kita salawat badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli
wa minkum ma bi ahlil bari ya Allah. Ya, jadi kita kirimkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Baik, anak-anakku, apa masih ada yang ingat pembelajarannya minggu lalu? Apa masih diingat tentang apa kira-kira? Saya Bu, Ya, coba. meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini kitab-kitab Allah. Meyakini berarti kita harus percaya bahwa kitab itu ada, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, siapa yang tahu iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman yang keberapa? Saya Bu, Iya, coba Lina. iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Tepuk tangan dulu. Iya. Jadi rukun iman yang ketiga itu adalah iman kepada kitab Allah. Ya, yang harus kita imani. Ya, baik. Karena pagi hari ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Kira-kira ada yang tahu apa itu sifat jujur? Pernahkah anak-anakku melakukan kejujuran? Jujur? Pernah? Pernah. Apa itu jujur? Siapa? Iya, coba nak. Mengakui kesalahan dan mengembalikan. Itu contoh ya, contoh. Sifat jujur adalah perkataan yang sebenarnya, ya. Oke. Selanjutnya, apakah anak-anakku pernah melakukan kejujuran? Sifat jujur. Apakah penting? Penting. Kenapa kira-kira kejujuran itu penting? Atau amanah itu penting? Saya Bu, Iya. karena kejujuran akan membangun kepercayaan, membawa kedamaian batin, memberikan ketenangan hati, dan bahkan dapat membawa kesuksesan serta kebahagiaan hidup yang berkelanjutan, sekaligus melindungi kita dari fitnah dan masalah yang lebih besar di masa depan. Iya, tepuk tangan dulu nak. Ya, jadi sekarang kita sebelum melanjutkan ke tujuan, kita ice breaking dulu ya, supaya semangat. Ya, di sini. Tepuk Islam, Tuhanku, Allah, agamaku, Islam, Nabiku, Muhammad, kitabku, Al-Quran. Luar biasa ya. Tetap semangat. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita nanti harapkan ya, Ibu harapkan tujuannya di sini. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Kedua, menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur. Ketiga, menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Terus tujuan yang keempat, meyakini bahwa Allah Maha mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab.
Ya, itulah tujuan pembelajaran yang nantinya anak-anakku semoga bisa dapat mengetahuinya ya. Baik, sekarang dibuka bukunya. Coba lihat di situ ada infografis ya. Infografis itu silakan anak-anakku amati ya. Coba dibuka semua bukunya. Iya. Di situ diamati infografisnya. Iya. Ya, sekarang ya diperhatikan. Nah, diamati semua, Nak. Ya, diamati kira-kira di situ di infografis apa di situ ya? Keterangan apa? Ya, coba diperhatikan semua. Ya, coba diperhatikan infografisnya, diamati. Sudah diamati? Sudah, Bu. Iya, kira-kira setelah mengamati infografis tersebut, siapa yang bisa menjelaskan tentang infografis itu? Saya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Setelah saya mengamati infografis, saya dapat memahami bahwa amanah adalah tanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan, meliputi pemenuhan hak Allah, orang lain, dan diri sendiri. Jujur, saya memahami bahwa jujur adalah persesuaian antara ucapan, perbuatan, dan kenyataan, serta tidak melakukan kebohongan. Pribadi berintegrasi terbagi menjadi 6. 1. Iman meningkat. 2. Terhindar dari sifat munafik. 3. Dipercaya banyak orang. 4. Memperoleh kebaikan dunia. 5. Hidup tenang dan bahagia. 6. Di akhirat masuk surga. Ya, anak-anakku sekalian, jadi itu tadi infografis isinya menyangkut keseluruhan ya. Di situ menjelaskan tentang amanah ya. Amanah itu berarti dapat dipercaya ya. Jadi orang amanah itu berarti orang yang dapat dipercaya. Jadi amanah itu terbagi menjadi 3. Pertama itu adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, amanah kepada orang lain. Ketiga itu amanah kepada diri sendiri. Baik, Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang tahu contoh amanah kepada Allah? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Amanah kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah sholat. Iya, tepuk tangan dulu, Nak. Iya. Jadi amanah kepada Allah itu yaitu kita harus menjalankan perintahnya. Oke, yang kedua tadi apa? Amanah kepada siapa? Orang lain. Coba contohnya. Amanah kepada orang lain contohnya menjaga barang titipan, menjaga rahasia orang lain, dan amanah kepada diri sendiri. Iya, jadi contohnya itu seperti kita dititipi barang, ya. Jadi kita itu harus menjaga barang tersebut aman ya. Misalnya disuruh, misalnya kasih orang tua tolong titip dulu ini ya, dikasih sama mama tak. Jadi kita sebagai anak harus memberikan barang titipan itu aman sampai ke tujuan ya. Apalagi yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Ada yang bisa kasih contoh?
Siapa yang bisa dari kelompok sini? Ada? Iya, coba nak. Contohnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani atau menjaga kesehatan tubuh. Iya, tepuk tangan dulu. Ya. Jadi kita itu harus menjaga kesehatan kita ya. Oke, sekarang coba ada Ananda baca dulu ayat atau dalil tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain perhatikan ya. Amanati ila ahliha wa insahakantum bainan nasi antahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul Azim. Ada yang bisa coba Nanda baca artinya ya. Kasih besar suaranya ya. Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Iya. Oke. Selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang jujur. Ya. Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Jadi jujur itu harus sesuai dengan ucapan, dengan perbuatan kita. Jadi kalau tidak sesuai ucapan, ya yang kita ucapkan dengan perbuatan, berarti itu namanya bukan jujur. Tapi apa kebalikannya jujur? Bohong. Ya, jadi jujur itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Di sini cara berperilaku amanah dan jujur. Berperilaku amanah, pertama meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Ya, jadi yang namanya amanah berarti kita harus bertanggung jawab ya. Ya, oke. Selanjutnya Ibu mau membagi kelompok ya. Ada LKPD yang Ibu mau bagikan. Ibu mau tentukan dulu ya kelompok 1, 2 dan 3. Jadi kelompok 1 itu di sini ya. Kelompok 1, kedua, kelompok 2 ini ya, dan kelompok 3 ya. Jadi diingat kelompoknya 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, jadi di sini ada lembar kerja peserta didik yang mau dikerja ya, sesuai dengan kelompoknya. Ya, di situ ada LKPD nak, silahkan dijawab ya. Di sini anak-anakku harus membaca dengan baik. Di sini ada aktivitas ya, membaca. Kira-kira pernahkah kalian menemukan uang ya? Apa yang kalian lakukan dengan uang yang ditemukan ya? Baca baik-baik, terus dijawab, berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Oke.
gitu dia. Mangan. Kalau sudah ya sebentar dulu. Sudah? Sudah selesai? Sudah mengerti kita? Iya. Baik, karena anak-anakku sudah mendiskusikan dari cerita tersebut, sekarang waktunya untuk menampilkan atau mendiskusikan hasil dari diskusi dari kelompok masing-masing ya. Sekarang yang memulai itu adalah kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 silahkan naik mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Coba serius kita ya. Oke, jadi yang lain perhatikan ya. Kasih besarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Mujeni dan Edi Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Menurutku, berita tentang Mujeni dan Edi Sandi yang mengembalikan uang sebanyak 500 juta itu sangat menginspirasi. Di zaman sekarang, ketika banyak orang tergoda dengan uang, mereka berdua justru memilih jalan yang jujur. Apa faktor menyebabkan keduanya memilih mengembalikan uang itu daripada memilikinya? Kenapa mereka mengembalikan uang itu? Mungkin karena beberapa faktor, pendidikan agama dan moral. Mungkin mereka diajarkan sejak kecil untuk selalu jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Takut azab, mereka mungkin takut kalau uang itu bukan hak mereka, bisa membawa masalah atau azab di kemudian hari. Empati, mereka mungkin membayangkan bagaimana perasaan orang yang kehilangan uang sebanyak itu. Mereka tidak ingin orang lain menderita karena perbuatan mereka. Kebahagiaan batin, mereka mungkin merasa lebih bahagia dan senang karena sudah melakukan hal yang benar daripada menyimpan uang yang bukan milik mereka. Diskusikan dan simpulkan pandangan kalian secara berkelompok. Sekian dari hasil diskusi kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk temannya dari kelompok 1 ya. Iya. Itulah tadi dari pemaparan masing-masing kelompok ya, yang sudah berdiskusi yang ada di buku, yaitu tentang mari bertafakur ya. Di situ ada kisah tentang siapa itu? Namanya itu yang menemukan uang. Mujeni dan Edi Sandi. Ini adalah contoh apa? Jujur ya. Jadi itulah kira-kira kalau kita ya, itu kan tadi menurut cerita ya. Tapi kira-kira kalau anak-anakku semua menemukan uang sebanyak itu, kira-kira apa pikiran tak ya? Pasti antara ambil atau tidak ya. Mau mengambil tapi ada beberapa faktor yang kita pikirkan. Saya ambil ini, nanti ditangkap Kak ya. Jadi banyak faktor sehingga kita harus melakukan yang namanya sikap jujur ya. Jadi lebih baik kita mengembalikan uang tersebut.
hikmah dari dia mengembalikan uang tersebut, apa tadi di situ menurut tak semua? Ada dikasih jabatan, ya, ada dikasih asuransi, ya. Jadi lebih banyak lagi yang dia dapatkan daripada uang yang dia temukan, ya. Jadi semoga anak-anakku ke depannya itu ya, itu bisa menjadi anak yang jujur. Itu di kerja. Ya, jadi ini sebentar digambar mapping atau peta konsep, ya. Jadi masing-masing satu kelompok, Ibu kasih materi, ya. Ibu kasih materi sebentar ya, tunggu materinya. Catat ya. Satu kelompok, satu kertas. Ada Midi? Sudah ada? Ini nak. Baik, tunggu Ibu kasih karena setiap kelompok ada materi ya. Materi tersebut nanti akan dibuatkan peta konsep, menggambar ya. Nanti dipercantik, diperindah supaya pembeli itu berminat untuk membeli informasi kita ya. Semakin menarik, semakin banyak peminatnya ya. Jadi kelompok 1 tulis judulnya di situ. Kelompok 1 itu tentang pengertian amanah. Coba catat dulu nak. Pengertian amanah, jujur beserta contohnya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 di situ dalil amanah dan jujur. Dalilnya ya. Kelompok 3 akibat tidak amanah dan tidak jujur. Ya, sudah ditahu materinya ya. Sekarang anak-anakku digambar bagaimana kira-kira peta konsep yang cocok untuk materinya masing-masing. Ya. Jadi gambar nih, ini sesuai dulu yang itu yang kita. Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Ini tadi. Coba. Iya. Dalilnya ya. Kelompok 3 mana? Sudah selesai ya? Dilanjut kalau belum nak. Iya. Ya, dikasih warna-warna cerah ya. Ya, jadi kalau selesai semua, bagaimana, sudah selesai atau belum? Masih sedikit lagi. Iya, dikerjakan dulu ya. Perhatian yang lain. Dengarkan dulu. Perhatian. Masih semangat? Nah, jadi anak-anakku harus selalu semangat ya. Jadi sebentar kalau kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah selesai, sebentar akan diadakan jual beli informasi. Ya, jadi sebentar nak, ada satu orang yang tinggal sebagai penjual ya, ditentukan. Terus kelompok yang lain juga menentukan siapa yang tinggal untuk menjual di kelompoknya ya. Dan yang selebihnya yang lain itu
pergi membeli informasi ke kelompok lain. Setelah membeli informasi, kembali, ya, dengar dulu nak. Setelah membeli informasi ke kelompok lain, anak-anakku kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menjelaskan informasi yang kita dapat dari kelompok lain, ya. Itu kan kelompoknya, ya. Sebentar, yang menjual silahkan berdiri. Yang menjual, tunggu, dengar dulu ya. Yang menjual di tokonya silahkan berdiri. Siapa menjual di kelompok 1? Kita. Terus yang pembeli silahkan. Siapa yang mau ke kelompok yang lainnya, ya? Yang kiri, Bu. Usahakan teratur, Dina. Oke. Sopan ke nak. Sopan. Dia proses ini, ya, tidak boleh. Silakan pergi membeli. Ya, berdiri ya. Apa? Menulis, Ki. Apa di sini materinya? Kita yang menjelaskan ini. Ya. Oke. Jelaskan ya. Satu kelompok, dua itu 3. Bukan ini. Satu Ji yang mencatat. Tidak ambil di sini. Di menjual maki kita yang cerita ini menulis. Ya, jadi penjual silahkan memberikan informasi yang sudah Kenapa kita di sini? Kita menjelaskan baru dia tulis. Nah. Yang penjual menjelaskan, ya, penjual menjelaskan hasil dari apa yang dia jual. Kalau selesai membeli informasi, silahkan kembali ke tempat, ya. Kalau selesai, silahkan anak-anakku kembali ke tempatnya, ya. Kita di mana? Ya, kita di mana, nak? Silahkan merapat. Silahkan merapat ke penjualnya. Kita, nak? Sudah semua? Oke. Ya, jadi sekarang waktunya anak-anakku memberikan penjelasan kepada kelompok masing-masing apa yang didapatkan di informasi di kelompok lain, ya. Jadi yang pergi membeli tadi informasi silahkan diinformasikan ke temannya. Silahkan berdiri, nak. Semua, ya. Ya, dijelaskan. Amanah dan jujur dari Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 58. Amanah. Quran surah At-Taubah. Iya. Ya, dijelaskan apa yang kita dapatkan tadi di sana juga, ya. Satu-satu ya. Ya. Ya, jadi kalau sudah selesai silahkan naik, ya.
menampilkan informasi yang sudah dibuat ya. Mipinnya silahkan diperlihatkan di atas. Yang penjual tadi silahkan naik sini. Iya, sesuai kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Diperlihatkan. Ya, jadi inilah hasil dari mapping dari metode marketplace activity dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, tepuk tangan dulu. Iya, silahkan. Oke, silahkan duduk. Ya, karena aktivitasnya sudah selesai ya, sekarang sudah waktunya penutup ya. Jadi Ibu adakan refleksi ya tentang pelajaran hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Yang pertama itu kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa yang bisa? Kesimpulan 1, siapa? Amanah? Ya, iya, silakan. Silakan nak disimpulkan. Amanah berarti pemenuhan oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik maupun diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya menjaga barang titipan. Ya, tepuk tangan dulu. Iya. Itu tadi kesimpulan dari Tema ya, Ananda Ica ya. Jadi amanah itu dapat dipercaya ya. Terus selanjutnya siapa yang dapat menyimpulkan dari hasil materi tadi? Ya, silakan Isna. Kesesuaian. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi kejujuran itu antara kesesuaian ucapan dan apa? Perbuatan. Ya, jadi jujur itu harus disesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, jadi kalau sudah tidak ada yang bisa menyimpulkan karena sudah 2 orang ya, Ibu yang akan menyimpulkan materi pada hari ini ya. Jadi anak-anakku coba ya diperhatikan bahwa kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu bagaimana kita menjadi pribadi yang berintegritas ya, yang dilandasi oleh sifat amanah dan jujur akan membangun kepercayaan ya. Di sini memupuk hubungan yang harmonis serta memberikan kedamaian dan kepuasan batin. Itu. Serta kejujuran adalah kesesuaian ucapan dan perbuatan. Sedangkan amanah adalah tanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan. Mengembangkan sifat ini merupakan kunci untuk meraih kesuksesan. Ya, jadi kalau kita mau sukses, usahakan kita harus jujur dan amanah. Betul. Ya, jadi karena integritas adalah fondasi kesuksesan jangka panjang yang membawa keberkahan dan penghargaan. Karena
materi sudah selesai. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang berdoa dulu ya. Ketua kelas, siapkan. Sedia. Duduk siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan surah An-Nas. Oke, nice. Salam. Oke.